Sebelum belajar, silakan KM dimulai. Sebelum kita belajar, selanjutnya kita berdoa. Untuk hari ini yang tidak hadir ada. Apa lagi? Dua orang. Alasannya kenapa? Pipa. Ya. Yang sakit berarti siapa? Dan dia sama si kira. Ya. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan cepat sembuh, dan kita yang lagi belajar mudah-mudahan diberi kesehatan dan keluarga. Amin. Baik, untuk saudara, kita akan belajar mengenai yang mana kegiatan pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi kita, yaitu hari ini kita akan belajar tentang penyajian data distribusi frekuensi. Dimana kita akan belajar yang pertama tentang tabel data kelompok. Yang kedua kita akan belajar tentang histogram, dan yang ketiga kita akan belajar tentang poligon. Jadi dalam penyajian data distribusi kelompok kita akan belajar tiga-tiganya ini di kegiatan pembelajaran sekarang. Nah, dalam pembelajaran matematika terutama penyajian data distribusi kelompok, penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari Bapak tanya, apakah kalian pernah berpikir sering tokoh memberikan diskon kepada kita di waktu-waktu tertentu? Di sini mereka, atau ada juga dari pengamatan cuaca yang mendeskripsikan bahwa perkiraan cuaca itu menggunakan angka-angka. Nah, ini semua melibatkan ilmu statistika. Ilmu statistika itu digunakan untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya yang tadi Bapak katakan, saat kita melihat presentasi diskon, hasil analisis dari penjualan mereka. Jadi mereka menganalisikan bahwa hasil penjualan itu dianalisis sama mereka untuk mengetahui penjualan mereka, sehingga mereka tahu bahwa waktu-waktu ini semua melibatkan ilmu statistika. Ilmu statistika itu digunakan untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya yang tadi Bapak katakan, saat kita melihat presentasi diskon, hasil analisis dari penjualan mereka. Jadi mereka menganalisikan bahwa hasil penjualan itu dianalisis sama mereka untuk mengetahui penjualan mereka, sehingga mereka tahu bahwa waktu-waktu tertentu mungkin mereka bisa memberi apakah dia udah kelebihan, apakah pengen memberi masyarakat
data itu untuk memastikan bahwa statistika itu pengambilan data-data itu yang akurat. Nah, jadi statistika yang sangat bermanfaat itu untuk memprediksi, membuat keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik setelah hasil pembelajaran ini peserta didik mampu menjadikan data distribusi frekuensi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membuat histogram terus data distribusi frekuensi progresif, poligon dan histogram. Dan yang berikutnya, peserta didik mampu menganalisis atau mengetahui data yang disajikan. Nah, Bapak tanya untuk kegiatan yang pertama, apa yang dimaksud dengan data? Dan berikan contohnya. Apa yang kalian ketahui tentang data dan contohnya? Dan yang lain apa? Data adalah ukuran karakter. Ada yang lain? Ukuran informasi. Ada lagi yang lain? Jadi data itu kenapa disamakan kumpulan informasi atau dikatakan dengan tadi bahwa menjadi data. Nah, intinya apa? Kumpulan informasi jumlahnya berapa orang? Jumlahnya banyak. Nah, kalau banyak berarti itu bisa dikatakan data. Kalau kalian hanya sendiri itu bukan data. Nah, itu gambarannya. Jadi kalau kalian hanya sendiri itu data tunggal. Jadi kalau satu kelas ini, kelas 1/3 itu bisa dianggap data itu karena mewakili jumlah keseluruhan. Nah, pada jumlah data ini seperti itu. Yang kedua, nah, cara mengumpulkan data seperti apa? Kalau data ini tahu, terus dalam mengumpulkannya seperti apa? Biar kita dapat data. Dengan cara wawancara. Ada lagi? Cara melakukan observasi. Melakukan observasi. Menyebar angket. Ada lagi? Menyebar angket, wawancara. Kalau yang kita kelilingan, yang bisa kamu suka disensor untuk sensor termasuk untuk mencari data nggak? Nah, ini juga sensor juga bisa untuk mencari data. Jadi yang kunjungan setiap rumah itu sensor. Nah, sekarang yang berikutnya kira-kira contoh data yang berikan contoh data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Diagram apa? Data absensi. Ada lagi? Data perekonomian. Ada lagi? Data absen, data perekonomian. Ada lagi? Data jumlah penduduk. Kalian pernah bisa ke puskes? Suka melihat data? Ada? Nah, itu juga ada perjanjian. Berarti data tentang apa kalau yang puskes? Data apa yang di puskes? Ada data bayi, ya, ada data yang lainnya, ya, yang di puskes. Nah, berarti yang disajikan di itu adalah program data. Nah, apa adanya lagi yang ini terakhir? Apa yang kalian ketahui tentang selain bentuk diagram batang? Ada lagi apa lagi yang dilihat dari usia selain diagram batang? Apa ketahui tentang data dan contohnya? Ada yang apa? Diagram lingkaran, terus diagram garis. Ya. Nah, ini sebagai bahan pembelajaran kita di awal. Tadi yang kalian ngomongkan itu adalah nyambung ke sini. Jadi mengumpulkan data, terus mengolah data, menjadikan data, nah itu adalah ilmu statistika yang akan kita pelajari kali ini.
setelah kita tahu dari data-data yang ini, yang gambarannya, kita akan tahu manfaat mempelajari materi statistika dalam penyajian data. Ada beberapa manfaat yang variasi pembelajaran yang kita pelajari. Yang pertama, kalian bisa membaca data yang disajikan dari daftar distribusi frekuensi. Yang kedua, bisa mengumpulkan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun diagram. Jadi bagian pembelajarannya yang tadi, nah proses pembelajaran yang akan kita lakukan di kegiatan sekarang itu menggunakan model PBL. Seperti pertemuan yang lalu, model PBL itu kalian difokuskan terhadap tahapannya. Jadi nanti dia kalian diorientasi terhadap masalah. Yang kedua, kalian nanti mengerjakan dalam bentuk kelompok. Yang ketiga, nanti Bapak membimbing kalau ada kesulitan, silakan nanti banyak kalian yang mencari permasalahan yang ada di buku sumbernya dan yang lain boleh. Nanti Bapak membantu membimbing penyelesaiannya, tapi Bapak hanya bisa membantunya. Terus yang keempat, nanti kalian menyajikan hasil dari hasil masalah yang ada. Dan tahapannya seperti ini. Yang terakhir, kalian menganalisa dan mengevaluasi. Jadi nanti setelah akhir proses pembelajaran dalam kelompok, nanti kalian mengevaluasi kegiatan ini dalam bentuk kegiatan pembelajaran mengerjakan soal masing-masing. Nah, itu tahapannya seperti ini. Nah, Bapak dengan model PBL ini, kalian difokuskan bisa memecahkan masalah. Ininya. Nah, Bapak ada permasalahan, coba kalian amati dari permasalahan yang Bapak sampaikan. Ini ada permasalahan. Coba lihat, kalian amati dari permasalahan yang ada. Ini Bapak kemarin ngambil data yang kalian tentang data tinggi badan. Coba, apa yang kalian ketahui dari data tersebut? Coba dilihat dari data tinggi badan. Apa yang kalian ketahui dari masalah yang Bapak sampaikan? Coba diamati dulu. Apa yang kalian ketahui dari data yang di sini? Amati, pahami apa sih yang diketahuinya? Siswa kelas 10 adalah rekan dengan tinggi badan 180 cm. Oh, Rehan yang tinggi badannya 180 cm. Ada lagi yang lain yang diketahuinya apa? Nah, hanya tahu dari data yang di sini Rehan tingginya 180. Yang lain ada lagi? Dan data siswa yang pendek di kelas 10 juga adalah Ya, terus ya. 150. Berarti kalian tahu data yang ada, data yang rendahnya ada. Nah, cuman susunannya kira-kira urutan keduanya mana? Urutan ketiganya mana? Nah, itu gambarannya seperti itu. Ini masalahnya. Ada lagi yang lain. Jadi data di sini kalian hanya tahu berarti yang tinggi sama yang rendah harus dilihat dulu ya. Ya, harus dilihat dulu posisinya. Yang dari ketahui hanya tahu data tinggi dan rendah. Nah, Bapak tanya dari hasil yang sini. Nah, dari permasalahan tersebut, kalian tahu data tinggi berapa, data rendahnya berapa. Nah, kalian apakah masalah tersebut bisa disajikan dalam daftar distribusi frekuensi?
Silakan nanti kalian kerjakan dalam LKPD yang Bapak akan kasih. Ya. Tapi silakan kalian kedua yang tadi Bapak sampaikan, silakan kalian berbentuk kelompoknya. Silakan posisinya membagi kelompok. Ya. Duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan ya dibagikan kelompoknya sudah ada kelompoknya. Nanti dalam mengerjakan bentuk dulu kelompoknya dalam mengerjakan ya dari dulu jadi kualitas itunya disatukan saja. Itu yang itu diatur posisinya barisannya bukan kelompoknya. Satu kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 orang seperti yang sudah disampaikan kemarin. Sampai 6 orang. Nah, silakan baca dulu petunjuknya apa. Kalian buka LKPD-nya. Bapak sudah kasih masalah yang ada di LKPD. Buka petunjuk LKPD-nya. Nanti kalian bisa dibantu mengerjakan data tersebut manual. Nanti yang untuk penyedia yang menggunakan silakan nanti dibantu dengan kalian menggunakan aplikasi yang ada di laptop. Boleh pakai SPSS, boleh pakai yang Excel. Jadi nanti Bapak bagi yang di sini kelompoknya. Yang ini berarti mengerjakannya pakai histogram. Kelompok ini histogram. Yang dua pakai polygon. Yang ini berarti yang gabungan pakai histogram dan polygon. Nah, silakan dibuka dulu datanya. Bang, disusun dulu datanya yang ada. Bang, buka bukunya, buka masalahnya yang ada, dibuka. Bang, kalian lihat permasalahan yang Bapak sampaikan di situ. Lihat di LKPD ini ada. Kita dari kecil terus tadi dimasukkan tahunnya ini silakan diketik, dibacakan, diketik ini. Nanti tinggal digabungkan ke data kelompok yang ada aja. Kita dibacakan ini dan dibacakan ini. Silakan nanti gambar, kalau udah ada ininya gambar yang paling bagusnya silakan gambar.
itu dibuka. Kami ini dibuka. Waktu pengerjaannya 20 menit ya. Cuma kalau yang ini nanti bisa banget. Dari dua kelompok yang program, kamu isi dulu data yang ini, data yang atasnya diisi dulu semua. Diisi dulu data yang atasnya diisi, data tulangnya kamu pindahkan masalah yang ada di situ. Nah, kalau udah nanti ketemu isi datanya, dibantu ke sini nanti diisi ke data. Dok, ini nanti diisi, terus nanti pindahkan ke gambar ini tuh, gambarnya nanti pindah diisi. Dok, pindahkan ke ini diisi. Dok, ini masukkan. Terus cari yang tertingginya berapa? Ini berapa? Ini nilai tertingginya ditulis, nilai terendahnya ditulis. Dok, masukkan jumlah datanya ada berapa itu? Ini dok, ditulis 23. Kamu yang ini datanya udah beres. Nah, datanya kalau udah beres kan pasti ini.
isi dulu datanya udah. Setelah itu nanti digambar. Nah, isi dulu patokannya yang satu berapa? Ini ada ini berapa ini berapa ini kalau kamu kuat berarti ini kalau pakainya mana berapa? Ya, kalau ini baru kita coba pakai spidol ini. Itu spidol yang gede ini teman. Itu spidol dibagi saja, dibagi yang ininya. Nah, kalau yang ini pak dibagi. Yang gede, yang kilogram pakai yang ini terserah tuh spidolnya ada tapi tinggal dibagi aja. Kerjakan spidolnya. Yang ini jadi gambar. So, silakan nanti kamu kreasi warnanya mau apa, silakan di video yang ini dipakai. Kreasi warnanya silakan diatur sendiri. Nanti dipilih mana yang paling bagus. Dikasih warna ya. Gambar aturan ini, jadi harus pakai garis bawah, pakai garis atasnya. Dok biar ini. Itu contohnya kalau itu dataran dia. Bagian yang apa? Sebuah program ini. Program kontrol. Oke, itu datanya. Kan basic adalah ini prosesnya dulu kamu ini sudah kita berani memulai kemana saja. Ke bawah, batas bawah ditambah batas atas, kali 2, caranya seperti itu. Batas bawah tambah batas di sini ditulis biar nanti dapat tulis. Tulis nilai tengah untuk membuat histogram. Ini nilai tengah nanti kita yang dipindahkan ke
Berarti 1 tambah 5 bagi 6. 6 dia hiji batas bawah batas atas batas bawahnya 1 batas atasnya 5 hiji 1 5 1 5 frekuensinya berapa dijumlahkan ya tadi dijumlahkan ikuti dia. Itu apa dulu 1 5 masuk lagi ke sini 1 5 lanjut 6 10 lanjut ke sini bawahnya sekarang isinya 1 dari sini batas bawah batas atasnya isi terus terus dia kebagian apa? Yang kebagian apa? Histogramnya berarti nanti tinggal digambar ke sini ya. Gambarnya ke bawah ke atasnya. Data ini tidak akan ke sini. Ini dia ditebalkan yang paling bagus. Lanjut. Datanya itu. Gambar pakai titik tengah ini histogram lagi histogramnya berarti di bawah ke atas ya. Isi dulu data Anda, setelah itu nanti digambar. Isi dulu, itu video dibagi saja, dibagi yang ininya. Kalau yang ini pak dibagi. Yang gede, yang histogram pakai yang ini terserah deh. Videonya ada, tapi bagi saja. Kerjakan di videonya. Silakan nanti kamu kreasi warnanya mau apa, silakan video yang lainnya dipakai. Kreasi warnanya silakan diatur sendiri. Oh.
yang paling bagus? Dikasih waktunya. Ya, lanjut. Klik yang tadi udah. Ya. Tunggu hasilnya nanti ketemu. Nah, yang itu ya. Tinggal ada, tinggal lagi. Nah, yang itu yang dipindahkan. Dok, digambar sesuai dengan aturan yang ini. Nah, jadi harus pakai batas bawah, pakai batas atasnya. Dok ya. Itu kontaknya, barunya sudah sesuai dengan batas di sini. Di bawah batas ini, di atas, di bawah. Gambarnya udah. Yuk, pakai spidol saja biar nanti kelihatan. Spidolnya di depan untuk tunjuk aja sok lanjut. Yuk, lanjut aja dulu. Nah, gambarnya. Udah ya. Nah, nanti kalau gambarnya yang nanti bisa disitunya atau yang kayak ini. Tinggal warnanya sudah potong. Kalau udah selesai, warnanya mau warna apa? Masuk silakan. Katanya udah agak tinggal nanti pindahkan situ. Mau dibotol nanti pindahkan situ. Boleh dibotol langsung pindahkan situ. Nah, warnanya mau dipilih warna yang apa tuh? Yang lain kita nanti dia udah jadi. Warnanya mau yang mana? Yang potong dengan berapa yang ada. Yang potong tinggal boleh. Boleh dipotong tinggal mana? Pada dulu nanti kita bisa dulu nanti kita lagi melihat warna di situ. Gambarnya mau di apa? Sesuai dengan kreasi yang ada. Yang ini sama. Coba.
Udah selesai itunya? Gambarnya udah selesai? Ya. Ada lain yang belum? Kalau yang tidak, silakan mulai presentasi ke depan. Ya, siapa yang mau presentasi duluan yang sudah beres? Gambarnya sudah ada yang ini atau kalau udah, silakan mau kelompok yang mana dulu? Mau kelompok histogram. Silakan nanti diambil itu datanya, laptopnya mana? Udah ada di situ, silakan ke depan. Ke depan, silakan presentasikan, kenalkan. Yang lainnya udah? Yang lainnya udah? Kalau udah beres, silakan nanti lihat presentasi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami membuat tabel histogram dari data tanggal lahir siswa 10-3. Intervalnya 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30. Frekuensi dari 1 sampai 5, 7. Frekuensi dari 6 sampai 10, 4. Dari 11 sampai 15, 9. Dari 16 sampai 20, 9. Dari 21 sampai 25, 3. Dari 26 sampai 30, 5. Jumlah 33. Jadi untuk membuat program kita memerlukan di bawah yaitu 0,5, 5,5, 10,5, 15,5, 20,5, dan 25,5. Kemudian membuat kesimpulan yang membutuhkan kecerdasan yaitu 5,5, 10,5, 15,5, 20,5, 25,5. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok yang ini? Ya, kelompok histogram, bidek, ada yang ditanyakan atau ada yang dapat bantuan pakai aplikasi dulu? Silakan jelaskan dulu pakai bantuan aplikasi. Kalau yang ini pakai bantuan aplikasi SPS ya, silakan dijelaskan.
Silakan dong temannya. Jadi itu cara manual, itu cara pakai SPSS atau silakan. Saya membantu teman saya menggunakan aplikasi SPSS dan menghasilkan data berikut. Hasilnya sama berarti. Ada yang ditanyakan lagi dari kelompok yang tergabung atau kelompok yang lain dengan penggunaan aplikasi SPSS dan cara manual hasilnya tetap sama. Ada? Ya, kalau tidak ada berarti terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang ini sudah melakukan. Silakan dengan kelompok yang lain. Kelompok program sudah, berarti kelompok poligon. Silakan kelompok poligon ke depan. Ya. Kelompok poligon ke depan. Dari hasil ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil data poligon dari kelas 13 kepada pemateri di depan. Jadi, interval dari 1 sampai 5 memiliki frekuensi 7, 6 sampai 10 memiliki 4, 11 dan 15 memiliki 5, 16 sampai 20 memiliki 9, 21 sampai 25 memiliki 2, 26 sampai 30 memiliki 5, dan jumlah seluruhnya 33. Jadi data poligon tersebut memiliki nilai tengah, yaitu 3, 8, 13, 18, 23, 28, dan 33. Ada yang ditanyakan nggak? Untuk ini ada yang ditanyakan? Ya berarti untuk histogram poligon kalian berarti perbedaannya kalau histogram pakai tepi bawah, batas bawah atau tepi bawah, kalau poligon pakainya di tengah, jadi gambarnya patokannya. Ya. Kalau ada yang lagi yang ditanyakan, jangan sama. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan berarti kita kasih upload untuk teman kita yang hasil mempresentasikan data kelompoknya. Kasih teman-temannya. Ini mau ditempel, biar nanti kita perbandingan jalan kerjanya dengan kelompok itu. Silakan ditempel itu. Kelompok satu juga boleh ditempel. Ya, datanya biar nanti ketahuan mana yang paling menarik. Satu lagi. Nah, siapa lagi yang lainnya yang sudah perwakilannya untuk yang itunya boleh ditempelkan saja ke depan. Ya, ditempelkan histogram yang poligon tempelkan saja. Ya, gitu. Satu lagi pada dia. Satu lagi yang untuk perwakilan dari kelompok histogram dan poligon ke depan, silakan satu lagi ke depan.
Tempelkan aja biar nanti ketahuan tuh. Ini istrinya diambil aja. Tempelkan di dalam depan itunya, biar kelihatan. Tinggal terangkan saja. Tadi histogram pakai apa? Berarti kalau histogram pakai tepi bawah, ini tepi atas, jadi gabungan dua-duanya ya. Ada tepi bawah, tepi atas. Cuman yang tetapnya sama. Silakan teman-teman kelompoknya atau teman yang lainnya, karena Bapak melakukan penilaian itu dari hasil presentasi, juga dari kerjasama kelompok, serta bimbingan para materi. Kalian dinilai dari nama Bapak itu dari hasil presentasinya apa, terus kerjasama kelompok dalam mereka itu dinilai termasuk dalam penilaian pembelajaran. Jadi silakan kalau yang aktif tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada kelompok dari kelompok kami. Ini ada interval 1 sampai 5 garisnya 7, interval 6 sampai 10 garisnya 4, 11 sampai 15 garisnya 5, 16 sampai 20 garisnya 9, 21 sampai 25 garisnya 3, 26 sampai 30 progresnya 5, jadi jumlahnya 33. Untuk tepi bawah yaitu 0,5, 5,5, 10,5, 15,5, 20,5, 25,5 dan 30,5. Hasil di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan Pak? Dilihat hasilnya. Ada yang sama. Terus silakan ini yang satu lagi dibacakan ini hasilnya sama. Ini dipakai bantuan apa tadi? Aplikasi Excel. Oh, aplikasi Excel. Silakan warna ini hasil warnanya ya bebas. Tapi dijelaskan ini antara gambar dengan warna. Jadi dia bisa silakan dijelaskan bantuannya. Cara memasukkan aplikasi Excel seperti apa? Masukkan saja. Silakan saja. Sini saya menggunakan aplikasi Excel untuk memasukkan data-data dari kelas 23 dan dihasilkan gambar seperti ini. Ada yang ditanyakan? Atau yang ingin masukannya? Berapa nilai topik tengah dari data tersebut? Maksudnya mungkin titik tengah kelas pertama atau titik tengah yang ditentunya lihat. Jadi gambarnya boleh kelas pertama, boleh kelas 2, boleh kelas 3. Titik tengahnya berapa? Lihat saja ya, diambilnya seperti ya. Yang diambil dua-duanya. Nah ini kan yang poligon. Kamu ambil aja dari sini titik tengahnya berapa? Nah dari sini ya, itu gambar ya. Ini yang poligon kan ini. Nah, kamu titik tengahnya berapa? Ini berapa? Titik tengahnya berapa? Tiga, terus itu untuk kelas pertama. Ya, kelas kedua berapa? 8. Itu titik tengahnya. Ada lagi yang ditanyakan? Bisa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan buat teman-teman yang terima kasih. Karena keterbatasan waktu, tidak mungkin semua kelompok menampilkan. Bapak lihat kelompok yang lainnya mana? Yang kelompok ini kelompok perwakilan kelompok 1 ya, dari kelompok
poligon. Sok, atukan, biar kelihatan, atukan. Itu kelompok 2, yang ujungnya kelompok 5. Atau ke depan saja, tinggal dilihat, dihitungkan saja ke depan, biar nanti kelihatan. Sok, yang 3 kelompok cuma ke depan saja, nggak usah menerangkan, ke depan saja. Sok, ke depan. Bapak, ke depan, biar kelihatan. Bawa aja sama sendiri. Nanti kita bandingkan mana yang sudah ada, yang paling kelihatan, yang paling menarik gambarnya semua. Sok, ke depan saja. Nah, ke depan biar kelihatan. Yuk, bareng-bareng kita lihat yang mana. Kita sepakati bersama. Mana di antara 6 yang ini yang paling menarik gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang putih, yang mana? Sob? Ya. Ya, itu warnanya sudah ada, padahal udah dikasih warna yang berbeda ya sama Bapak komplit. Ya, terima kasih. Yang penting kalian sudah mampu menampilkan di sini ya. Yang bagus, yang mana, yang penting kalian tahu titik tengahnya. Ya, terima kasih. Yang ini silakan dulu. Gak apa-apa, yang penting sudah semuanya beres ya. Nah, silakan dulu. Nah, ini tadi tiga-tiganya kita sudah menampilkan. Yang satu pakai media karton, yang satu pakai SPSS, yang satu pakai Excel. Itu membantu kalian dalam penyelesaian pengerjaan untuk pencarian data. Nah, ini kalian sudah kerjakan dalam bentuk kelompok. Data yang ini biar kalian lebih paham lagi, silakan nanti kerjakan dalam bentuk pribadi masing-masing. LKPD-nya silakan ini bereskan lagi. Kita akan kembali evaluasi ke materi berikut, ke soal pribadi. LKPD-nya dikumpulkan, terus LKPD sama hasil karyanya dikumpulkan. Terus kalian bangkunya dibereskan, kita akan lanjutkan untuk mengerjakan soal evaluasi pribadi. Nah, bereskan dulu. LKPD-nya disinikan saja, depankan. Dikurung saja sama yang tadi, dikurung saja sama gambarnya. Hasil gambarnya dikurung di gambarnya dulu. Pokoknya dikumpulkan saja, kalian dikumpulkan, terus berkat yang dikumpulkan, kita lanjut ke soal berikutnya untuk pengerjaan. Soal evaluasi. Dan tetap punya dikumpulkan, ini ketempatkan saja, semua. Hasil karyanya dibuat saja. Videonya boleh, tinggal nanti kalian persiapan untuk soal evaluasi saja. Ini jadi bagian saja. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 15 menit untuk mengerjakan soal evaluasi ini. Ini bagian saja. Pokoknya biar pemahaman ini mungkin saya kumpulkan. Kita kalian kerjakan begini.
Bagikan.
Jangan lupa diisi nama dan waktu jam 9.50.
Ya udah dimakan semoga waktunya sudah jam bulan 10 menit ya. Yang dikumpulkan sekitar waktu kita. Itu di bawah ada dicek dulu, di bawahnya ada nanti untuk aplikasi, nanti kamu di foto saja ya di situ ada aplikasi yang harus nanti diaplikasikan di foto saja isinya barang-barangnya nanti diisi ke bawah aplikasinya jadi bawah mau isi foto kalau yang harus dikirim diisi silakan dikumpulkan. Apa jadi bukan apa jadi sudah semua dikumpulkannya? Kita sudah berada di akhir pembelajaran sekarang. Kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kali ini? Kesimpulannya apa? Kita dapat mengetahui cara menjadikan dana dengan program Horizon dan Supervisor untuk mempermudah pembayaran tersebut. Tadi berarti kita sudah belajar membuat data histogram sama poligon. Pakai bahan-bahan apa saja tadi itu berarti? Ya. Ada pakai bahan apa tadi yang ditampilkan kelompok kileman, kelompok ini pakai bantuan apa, itu pakai bantuan apa? Ya ini pakai bantuan apa? Pakai kalkulator. Yang ditampilkan di itu Pak? Pakai apa
Jadi kesimpulannya apa? Stop. Pakai pengertian. Pakai bantuan apa tadi itu? Excel, terus SPSS, sama pakai kertas karbon. Nah, jadi kalian kalau paham materi, jadi sekarang baru materi penyajian data. Data itu baru disampaikan dalam bentuk tabel, histogram, sama poligon, itu baru penyajiannya saja. Nah, aplikasi yang mudah, jadi kalau aplikasinya mudah itu yang pakai karton itu juga sama. Pakai SPSS juga ketemu, cuman agak panjang ya ngetiknya. Kalau pakai Excel kita tahu jalan alur dimulai awal sampai akhir pengetikannya. Jadi sama. Jadi kalian nanti kalau mampu menyelesaikan masalah, mencoba dengan hal yang ada, itu ketemu nilainya. Kalau itu kita hanya tulis itu untuk hal yang lebih. Jadi kalau nanti nggak ketemu di Excel, nggak bisa di situ, di Excel langsung ketemu hasilnya, gambarannya seperti itu. Nah, kalian sudah belajar, nanti mungkin gambaran ke depan juga akan dilanjut dari materi penyajian data dilanjut ke materi yang lain. Nah, kira-kiranya apa saja dari hasil penyajian, dari hasil pelajaran yang kali ini, kalian bisa tahu apa kira-kiranya pembelajaran ini yang bermakna buat kaliannya apa? Tadi bermaknanya apa? Bisa menggambar dengan bantuan atau tahu bisa menggambarkan menampilkan grafik dengan bantuan Excel, SPSS sama karton. Terus pembelajaran ini kira-kiranya menarik nggak? Menariknya apa? Jujurnya apa? Menariknya dari apa? Menariknya dari? Oh, tak tahu tanggal orang lain. Wow, berarti nanti kalau ulang tahun berarti ketahuan ya tanggalnya berapa. Nah, minimalnya Bapak kasih tahu pemahamannya di sini. Bapak akan membantu kalian dalam proses itunya belajar apapun kita konsepkan kepada dunia nyata. Jadi kalian ingat nanti itunya nanti kalian cari tanggal-tanggal yang lain atau kira-kira butuhkan untuk hal yang lainnya lah. Wah, nanti kalau diujikan untuk materi yang lain maka kalian bisa mengerjakannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari pembelajaran sekarang selain yang tadi? Terus selain apa? Selain tadi kalian bisa tahu tanggal orang lain, terus kalian kalau disuruh ke depan tadi buat apa kira-kiranya? Manfaatnya? Meningkatkan keberanian diri. Yang tadinya mau malu-malu walaupun tidak bisa ya dipaksakan. Nah, itu manfaat buat kalian. Jadi kalau pembelajaran PPL ini ya belajar kalian bisa mempresentasikan ya, walaupun tadinya tidak bisa ngomong atau tidak bisa apa, wayahna. Nah, dengan pembelajaran seperti ini kalian bisa nyambung dengan materi programnya. Nah, mungkin itu materi yang dapat kita pelajari kali ini. Mudah-mudahan nanti pas kegiatan berikutnya kalian bisa lebih paham tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kalau sekarang penyajian, nanti belajar tentang pemusatan data ya, belajar mencari mean, modus, dan median. Dan nanti belajar itu ya, kira minggu depan akan belajar materi itu. Mungkin itu yang akan disampaikan. Tadi di awal kita pakai doa dan di akhir silakan KM pimpin doa lagi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bisa lebih baik lagi di kedepannya. Ya, kalau yang belum paham nanti ditanyakan lagi di pertemuan berikutnya. Silakan KM pimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa
bermanfaat buat kita semua. Silakan mengakhiri kegiatan dibikin kegiatan. Silakan Pak. Terima kasih, sampai jumpa lagi pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.